Selama ini kan kita banyak kali protes keputusan wasit lah, begini begitulah dengan segala persoalannya. Teknologi itu kan membantu human error tadi intinya. Betul, iya. Selama benar-benar error. Dilakukan dan error. Tapi kan kalau kita mau nakal, kan kita bisa manfaatkan teknologi tersebut. Iya, bisa, betul. Siapa yang kontrol itu? Dari grup A, B, C kan 2 pertama akan lolos. Yes. Enggak. Tapi 3-4 masih ada kemungkinan masuk ke rounding. Enggak akan kita masuk ke situ, kalau saya bilang. Yang 1-2? Iya, 1-2. Oke. Jadi kita akan lolos nanti, kita akan masuk ke putaran keempat kalau kita ada di 3 atau di 4. Siapa tahu itu Brazil, malah Brazil kan lagi berantakan juga tuh. Berandai-andai. Kalau lawan kita di playoff nih, ada masuk playoff nih, lawannya Brazil, ya udahlah. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Hari ini saya kedatangan tamu. Ini gampang-gampang susah bawa tamu ini. Karena jadwalnya padat, luar kota melulu. Tapi akhirnya datang juga. Mas Gita. Apa kabar, Bos? Lama kali. Jadi udah berapa kali? 3 Piala Dunia kita nggak ketemu berarti. Dulu gue tinggal perintah Mas Gita. Mas Hasani berangkat. Nemanin Ari Sudarsono. Sama almarhum. Atlanta itu ya. Iya. Almarhum Arnold Tigualo. Oh iya. Rest in peace. I love Arnold. I love him. Gue banyak belajar sama dia. I respect as the friend. Tapi dia duluan. Ya, terakhir tuh kerjasama dengan dia di PON. Kita remote dari Jakarta buat ngatur komentator-komentator yang di sana. Sama terakhir Asian Para Games 2018 yang benar-benar kerja sama barengan di TVRI. Saya tertarik undang Mas Gita ini kan Mas Gita juga dalam dunia olahraga termasuk broadcast kan katam lah. Mas Gita, gue agak tertarik nih. Melihat kan sekarang Indonesia satu step, Liga Indonesia. Yeah. Selama ini kan kita banyak kali protes keputusan wasit lah, begini begitulah dengan segala persoalannya. Nah sekarang dengan ketua umum baru, nah ini saya udah bawa nih VAR, saya udah kasih nih jadwal yang pasti. Ini kan nilai-nilai plus yang seharusnya diapresiasi. Betul. Nah kemarin kan di game awal kita lihat itu VAR mulai berlaku. Tapi secara adat istiadat, sepertinya para pemain ini belum siap. Kalau di Eropa kan udah jauh ya. Yang boleh protes hanya kapten. Yes. Bukan cuma keputusan VAR, keputusan apapun yang boleh protes cuma kapten. Bahkan kalau nggak salah musim ini mereka akan bilang kalau bukan kapten yang protes, yang pemain itu yang terkena kartu kuning. Termasuk pelatih terkena kartu kuning. Tapi kalau dipraktekkan di sini, itu 9 pemain bisa kena kartu kuning. Sorry, 8 pemain. Di atas 5 itu sudah kena denda. Di atas 5 itu udah denda. Kenapa? Karena mereka terutama VAR ya. Mereka sebelum wasit itu mutusin akan jalan ke review monitor, mereka tuh udah protes kayak ini nggak penalti, ini penalti, ini jadi kayak mencoba mempengaruhi wasit. Padahal kan nggak boleh. Gitu. Sudah dia lihat VAR masih diprotes. Iya, dan ya, saya sih ngelihatnya sebagai ini loh. Ini emang bangsa Protestan emang ya. Bukan mengecilkan. Artinya ya kita belum apa-apa protes walaupun nanti menerima tapi ya protes dulu yang penting gitu loh. Berarti itu habit. Habit kayaknya. Yang nggak mudah dihilangkan begitu saja. Yang lucunya bukan pemain lokal sekarang yang melakukan itu kan. Yang bahkan pemain-pemain yang baru datang pun melakukan hal yang sama karena kebiasaan di sini boleh protes, kalau di sana kan mereka takut protes. Jadi ya artinya kan sekarang kalau saya memisalkan termasuk wasit, ini kan ibaratnya kita baru sekolah nyetir, jadi baru bawa mobil, jadi masih ada gagoknya, masih ada itu kan masih lumrah lah. Namun saya lihat dari game awal di minggu pertama ini itu sebagian semut lah, tapi 1-2 ada. Nah, Mas Gita kan ada di lapangan, terlibat, melihat, malah saya tahu Mas Gita termasuk
orang yang di belakang teknologi ini. Kalau menurut Mas Gita ini sampai kapan nih penyesuaian habit orang pemain kita ini? Mungkin kalau dilihat secara teknologi yang para broadcaster itu yang program director, kamera, terus audio man, segala macam yang ada di host broadcaster sudah biasa dengan alat-alat ini. Okay. Mereka sekarang kan kita tambah, jadi kameranya tadinya cuma 8, sekarang 9. Jadi ada reverse kamera. Jadi kalau pemain ngadep sana terus handsball juga tertangkap oleh si reverse kamera itu. Nah, tapi kan yang mungkin baru belajar itu adalah para wasit. Terutama wasit Indonesia kan tidak biasa dengan teknologi. Ya. Itu bertahap mereka harus belajar. Sudah mereka pelajari, beberapa orang sudah melakukannya di Championship Series kemarin. Kemudian Piala Presiden juga. Nah, sekarang berlanjut ke Liga. Yang jadi persoalan mungkin adalah komunikasi juga penting ya. Karena kayak kemarin di Piala Presiden, kendala kita di pertandingan pertama di Sijalak Harupat itu adalah kendala tidak mulusnya komunikasi antara ruang VAR dengan ruang broadcast dan juga wasit di lapangan. Karena kalau ada tamu-tamu kehormatan yang datang di sana kan pasti ada jam audio dan segala macam seperti itu. Itu yang tidak terjadi kemarin waktu Piala Dunia Under 17 karena FIFA mengakalinya, tim VAR FIFA itu datang langsung karena mereka sudah pengalaman, mereka mengakalinya dengan tidak memakai saluran yang sama dengan petugas-petugas keamanan. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita bisa melakukannya, tapi ya persoalannya VAR itu dibeli dengan frekuensi tertentu pada saat membeli VAR itu. Itu yang harus dimodifikasi sekarang bahwa kalau petugas keamanan misalnya ada tamu kehormatan pakai frekuensi tertentu, VAR bisa mengatasinya dengan memindahkan frekuensi yang lain. Gitu. Itu lebih ke teknis lah ya. Lebih tapi kan teknis itu akan mempengaruhi impact-nya. Iya, impact-nya. Kemudian kalau dilihat lagi kalau di Piala Dunia Under 17 kan ada VAR-nya itu memakai sistem goal line technology. Jadi ada kamera yang mengarah ke goal line. Itu pada saat bola melewati atau bola tidak melewati itu bisa tertangkap. Untuk VAR yang ada di Liga Indonesia kan tidak ada goal line technology. Belum. Jadi pasti nanti masih akan ada dispute kalau kejadiannya gol atau tidak. Karena kan bola harus melewati seluruhnya. Nah, itu kendala seperti itu. Yang ke angle kamera kadang-kadang seperti halnya kemarin itu pertandingan yang terakhir Persebaya, handsball-nya Persebaya. Itu secara peraturan memang tidak handsball itu. Kenapa? Karena terkena kaki pemain terlebih dahulu, kemudian baru terkena tangan. Tapi terkena kakinya itu tidak terlihat karena ditutupi oleh salah seorang pemain. Itu angle kamera yang nggak dapat. Jadi ya kendala-kendala teknis seperti itu yang harus diperbaiki. Itu kan pasti terjadi. Iya, pasti kan terjadi. Teknologi juga nggak sempurna. Betul. Cuma kan dengan kehadiran teknologi ini kan membantu errornya human error. Iya, betul. Ya dan human error itu kan ada dua hal. Benar-benar human error tanpa sengaja, yang menjadi kendala kan kalau disengaja. Menurut Mas Gita yang disengaja bakal disengaja itu adalah kalau keputusan kayak beberapa pertandingan yang lalu di Championship Series itu jelas ada sikut oleh seorang pemain Bali United saat itu. Tapi tidak dihukum VAR walaupun terlihat pada saat review monitor di VAR itu terlihat. Itu kan keputusan wasit di lapangan yang bekerja sama dengan wasit di VAR. Kalau mereka mengatakan tidak ya otomatis tidak. Ironisnya itu adalah kemudian tendangan bebas. Tendangan bebas menjadi gol dengan si pemain yang seharusnya terkena kartu merah mencetak gol. Nah, itu kendala-kendala seperti itu yang kalau penontonnya agak brutal sedikit itu pasti akan menjadi protes. Kan kemudian kan kalau VAR itu kan possible red card. Ya apa aja yang harus possible red card jelas. Kemudian bahasa Indonesia. Kemungkinan habis possible red card di Indonesia kan. kemungkinan dapat kartu merah. Tadinya wasit hanya memberikan kartu kuning karena dianggap pelanggarannya tidak ini. Jadi wasit VAR boleh calling ke boleh calling ke wasit lapangan bahwa itu dengan 2 kaki harusnya ada possible red card. Atau terkena bagian-bagian yang mematikan itu dianggap sebagai sebuah kesengajaan untuk mencederai. Kejadian kemarin Malut lawan Madura. Nah, itu praktis boleh kartu merah. Itu akan mencederai pemain yang membuat pemain mungkin tidak akan bermain waktu lama atau bahkan berakhir karirnya. Itu pantas diberikan itu red sudah card. Ada di law of the game. Kemudian kemungkinan penalti. Itu hanya terjadi di kotak penalti. Nah, kalau terjadi di luar kotak penalti, walaupun wasit itu mengabaikan, itu tidak diperiksa oleh VAR. VAR tidak boleh memanggil. Iya, karena itu kemungkinannya hanya tendangan bebas. Kalaupun dipanggil, ya si wasit boleh cuek. Iya, boleh cuek. Nah, itu penonton kita masih belum terima. Itu kan tendangan bebas. Karena tendangan bebas kadang-kadang krusial. Di dekat kotak penalti bisa jadi gol. Tapi itu tidak harus di-call oleh VAR. Karena itu memang
kemungkinan tendangan bebas bukan kemungkinan penalti. Jadi kalau saya belajar sebenarnya, kalau anak SD sama anak TK kan beda. Kalau anak TK selalu bertanya, ya ini apa, ini apa, ini apa. Itu kan penonton kita sekarang lagi bertanya. Iya, lagi banyak-banyak bertanya. Dan itu tadi kalau misalnya kayak penalti kalau terkena bagian badan terlebih dahulu misalnya kaki, kemudian baru terkena tangan, itu tidak penalti menurut law of the game-nya. Gitu. Nah itu penonton kita banyak kan yang perlu diedukasi. Perlu diedukasi juga. Tapi paling tidak official klub tahu itu. Iya, tahu. Yang ribet kan kadang-kadang official klub nggak tahu. Yang mungkin mereka tidak tahu atau tidak mau tahu, itu yang repotnya. Dan kadang-kadang udah dua. Ada dua lagi kan? Ada apa? Possible red card. Iya, possible misidentity. Misidentity itu bahasa Indonesia apa? Salah memberi kartu. Iya, salah memberi kartu. Atau jadi salah menunjuk. Iya, misalnya Bang Hasani dikasih wasit kartu, padahal yang melakukan pelanggaran saya, misalnya kita satu tim kan, direview oleh wasit, ya itu akan dihilangkan, tapi kartu merahnya ke saya jadinya. Ya. Jadi itu apa nih salah? Bahasa Inggrisnya tadi apa? Kesalahan apa ya? Kesalahan identitas si pemain gitu loh. Terus satu lagi adalah kemungkinan gol itu tadi. Gol atau tidak gol? Gol atau tidak gol gitu. Itu jadi itu hal di Piala Dunia udah ditambah dengan lain itu. Iya, betul. Dan yang paling parah itu sebenarnya kemungkinan red card, kemungkinan kartu merah karena itu bisa terjadi di tengah lapangan kan. Oh iya. Bisa di mana-mana. Penonton kan menganggap kan tidak membahayakan gol, tapi itu praktis ya boleh kena kartu merah karena itu peraturan. Itu kan intinya supaya pemain itu tidak dicederai. Iya, betul. Karena itu ada unsur bisa mencederai pemain lawan. Kan itu inti dari persoalannya. Ya. Dan ada lagi satu yang belum pernah terjadi di Liga Indonesia adalah misalnya gol di gawang selatan, tapi sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu di gawang utara. Itu praktis gol itu harus dianulir gitu loh. Walaupun jadinya gol. Ada di Piala Dunia? Ya, ada di Piala Dunia. Di Liga Inggris banyak kejadian seperti itu kan. Dia pada saat dia melakukan defense, dia melakukan pelanggaran, kemudian diberikan ke rekannya cetak gol di sini. Itu praktis harus karena ada pelanggaran di sini. Itu wasit VAR harus meriksa review seluruh sequence kejadian. Itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Jadi kadang-kadang keputusannya adalah 2-3 menit setelah kejadian. Nah, itu yang penonton bisa aja bola udah kembali lagi. Betul. Nah, itu yang penonton kita harus belajar bahwa ya harus nunggu lama ya. Saya pernah nonton satu pertandingan tuh Under 17. Oke. Teknologi itu kan membantu human error tadi intinya. Betul, iya. Selama benar-benar error. Dia lakukan dan error. Tapi kan kalau kita mau nakal, kan kita bisa manfaatkan teknologi tersebut. Bisa, betul. Siapa yang kontrol itu? Yang kontrol sampai sejauh ini FIFA yang kontrol. Kalau banyak kalau FIFA secara umum sepak bola. Iya. Kita bicara Liga Indonesia misalnya. Ya LIB yang harus kontrol. Kontrol. Ya, bahwa tidak boleh ada terlalu pelanggaran. Samalah dengan komisi wasit yang harus mengontrol juga. Berarti dia masuk ke kategori kode disiplin ya? Iya, kode disiplin. Bahwa tidak boleh terlalu kalau kesalahannya error human, human error oke. Tapi kalau human error yang disengaja, yang ada unsur penyuapan. Iya, itu kan bisa kejadian ya seperti itu. Oke, kejawab. Mas Gita, berarti ini kita tadi ngomong dalam negeri kan karena lagi hot topic, ya hot topic. Ada sih yang hot topic lebih, tapi saya nggak bisa bahas. Pro kontra, masalah PS Sleman kan pro kontra. Saya nggak boleh ngomong. Menarik untuk dibahas, tapi biarkan yang lain ngomong. Ini kita bicara timnas lah. Kan sebentar lagi kita kan sudah lagi nggak bicara Piala AFF. Kita sudah bicara Piala Asia dan Piala Dunia. Kemungkinan arahnya ke arah sana ya. Arahnya ke sana. Jadi kan kita sudah berada di ronde 3. Kalaupun gagal, kita sudah nggak perlu ikut kualifikasi lagi. Piala Asia. Di Piala Asia. Iya. Boleh dong kita bangga sebagai sangat. Udah lolos Asia. Lagi kan. Ya kan? Iya. Senggol-senggol, sekarang nggak senggol sama Malaysia lah. Senggolannya udah sama Saudi Arabia, sama... Mas kita kan berada di ronde ketiga. Possible untuk masuk ke Piala Dunia. Iya. Satu langkah lagi. Tapi kan menuju satu langkah itu kan tidak berat. Ya. Saya beberapa tamu terakhir, saya ingin pandangan. Sebelumnya ada Coach Justin, terus Mas Sabto. Nah, saya mau juga ini, Mas Gita ini mau satu rangkaian pandangan Mas Gita. Chan
tim Indonesia yang berada di situ ada Australia, ada Saudi Arabia, ada Jepang. Ini langganan Piala Dunia. Betul. Ada Bahrain, ada Cina. Bukan tim mudah juga. Iya, betul. Kalau urutan secara ranking, kita paling rendah. Iya, kita ada di pot 6 juga waktu di pot drawing. 6 juga. Jadi sebenarnya kita tim yang tidak punya nilai di grup itu. Chance-nya Indonesia di ronde ketiga ini seperti apa? Seperti apa? Dari grup A, B, C kan 2 pertama akan lolos. Yes. Enggak. Tapi 3-4 masih ada kemungkinan masuk ke ronde. Enggak akan kita masuk ke situ kalau saya bilang. Yang 1-2. Yang 1-2. Oke. Jadi kita akan lolos nanti, mungkin kita akan masuk ke putaran keempat kalau kita ada di 3 atau di 4. 3 agak berat karena tadi Bang Hassani bilang bahwa ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi. Itu kemungkinan 3 yang akan lolos langsung. Artinya adalah peluang kita adalah mengalahkan Cina, mengalahkan Bahrain. Cuman kan karena kita ada di posisi keempat, kita itu agak dirugikan dengan jadwal. Jadwal itu pertandingan pertama kita harus away ke Saudi Arabia yang ada di pot 3. Tanggal 5 September. Ya. Kemudian kita harus jadi tuan rumah menghadapi Australia di GBK. Yes. Sesudah itu kita away melawan urutan keempat dan kelima. Di Bahrain dan Cina. Kalau saja itu kita home, salah satu peluangnya juga gede. Ya. Saya sih ingat Vietnam sama Thailand di tahun 2014-2018. Okay. Mereka tuh 6 pertandingan pertama hanya menghasilkan 1 imbang dan 5 kalah. Imbangnya di mana ya pada saat mereka berhadapan dengan tim keempat, tim kelima yang ada di grup mereka. Nah, ini yang terus berikutnya adalah di November kita harus berhadapan dengan Jepang yang ada di ranking 1 di grup kita itu. Kemudian baru kita nanti tuan rumah menghadapi Arab Saudi. Jadi beratnya mungkin di jadwal kita. Jadi kemungkinan kita mencuri angka dari Bahrain dan Cina sih saya lihat sih cukup gede ya. Kenapa? Sepak bola Cina kan tim nasional terutama sedang menurun. Ya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Kemudian Bahrain kan secara historis head to head kita pernah mengalahkan mereka. Oke. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi, kemarin di kualifikasi mereka kalah dari Jordan. Mereka hanya ada di urutan kedua. Mereka ditahan. Akhirnya mereka mengimpor Roberto Mancini. Mereka juga pernah ditahan imbang oleh Tajikistan. Kemudian menang lawan Tajikistan pun hanya 1-0 di Saudi Arabia. Jadi peluang kita untuk meminimalisir kekalahan berhadapan dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi itu yang saya pikir sangat krusial apakah kita dapat mengisi posisi 4 atau tidak. Kan background orang teknik nih. Apa? Background-nya teknik. Berarti matematik kan lebih kuat. Secara matematik. Yep. Bola kan nggak bisa kita mainkan dengan hukum matematik. Yeah. Kalau kita berbicara percentage. Kita menang di GBK, di tuan rumah. Percentage masuk ke ronde keempat. Percentage sebagai urutan keempat cukup besar. Kalau saya berapa bilang. persen? Di atas 70%. Di atas 60%. Di atas 60%. Kenapa? Justin mengatakan 30%. 4. Posisi ya, 4. Artinya possible. Iya. Kalau posisi 1, 2, 3 Mas Sabto mengatakan 35%. Saya sih masih yakin di atas. Di atas 50%. Ya. Kenapa? Karena kita bisa mungkin mengalahkan Cina dan Bahrain pada saat kita menjadi tuan rumah, imbang di tempat mereka. Atau pertanyaan saya yang salah. Kemungkinan masuk Piala Dunia berapa persen? Kalau itu saya bilangnya sih 15%. Karena urutan keempat pun masih repot ya. Bener ya? Waktu itu saya tanya Piala Dunia ya? Oh Piala Dunia ya? Iya, saya sih nggak terlalu yakin malah 30%. Berarti 15%? Tapi lolos ke putaran keempat. Itu sama netizen? Karena logikanya seperti itu. Berat juga loh putaran keempat. Karena kita berhadapan dengan grup-grup lain. Bahkan kemungkinan kita lolos playoff pun kita berhadapan dengan zona-zona lain kan. Gitu ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya salah satu zona itu adalah Amerika Latin yang sekarang sudah nggak karu-karuan kan. Urutan ke-7 nanti lawan kita misalnya. Bisa aja itu kan Chili. 8+1. Siapa tahu itu Brazil malah. Brazil kan lagi berantakan juga tuh. Berandai-andai ya. Jadi agak berat kalau Piala Dunia. Tapi kalau lolos ke putaran ke... Kalau lawan kita di playoff nih ada masuk playoff nih. Lawannya Brazil. Ya udahlah. Kalau lolos ke putaran keempat, di posisi keempat masih ada kemungkinan ya. Masih ada. Menang lawan Cina dan Bahrain di kandang kita, draw di kandang mereka, sama colong 1 Australia pada saat kita menjamu Australia. Oke. Nah kan kita game pertama lawan Arab Saudi. Yeah. Di Arab Saudi. Kalau menurut Mas Gita, kita apakah kalah dengan angka besar, tipis,
draw, atau kita merebut kemenangan? Kalau kemenangan nggak yakin. Nggak yakin. Ya. Draw juga agak nggak yakin. Tapi yang harus kita lakukan adalah bermain. Kan doanya sama. Apa? Doanya sama. Banyakan orang kita malah ya. Yang harus kita lakukan adalah bermain sebaik mungkin untuk mencoba minimalisir kekalahan. Tapi ini STY, balik-balik lagi. STY itu lawan... Ya, artinya gini, saya lihat STY. Kedua, materi kita kan nggak jelek-jelek amat. Iya. Tapi lawan Australia pada saat Piala Asia, kita kan mengimbangi permainan mereka ya. Tapi kalahnya kita 0-4 loh. Artinya apa? Kita nggak bisa menuntaskan peluang jadi gol, mereka bisa menuntaskan peluang jadi gol, itu aja. Dan STY kan main lawan siapapun gayanya sama, nggak bertahan amat. Dia benar-benar bertahan betul lawan Argentina kan, yang kita friendly, kita menjamu mereka di sini. Iya, yang lainnya kan mereka open, lawan Jepang aja mereka open, lawan Australia kita open. Itu yang agak dikhawatirkan dari STY, bahwa ini gaya main gue gitu loh. Apalagi dengan dia semakin percaya diri dengan para pemain yang ada JIZ, mungkin ada Elkan Bagot nantinya. Nah itu yang agak mengkhawatirkan jadinya. Oke, karena Mas Gita nyebut... Karena Arab Saudi kan kalahnya sama Tajikistan hanya 1-0. Hanya menang 1-0 lawan Tajikistan. Iya. Di Arab Saudi. Tajikistan mainnya di belakang. Itu yang harus kita lakukan mestinya. Bertahan total ya? Iya, bertahan total. Tapi apakah STY mau bertahan total? Itu. Gengsi juga kali ini. Takut netizen ngamuk lagi. Tapi ya saya sepakat sih. Artinya peluang itu kalau kita bicara secara lebih realita, ada lawan Bahrain dan lawan Cina. Iya. Memang kelas kita kan belum ke sana. Iya. Tapi kan ini kita lagi menuju ke sana. Betul. Nah, mungkin butuh waktu lah. Sekarang kan yang menurut saya bahagia, publik, baik yang pro maupun yang kontra, itu sudah tidak lagi membawa isu naturalisasi itu menjadi isu yang hot. Yeah. Sudah melihat hasil, sekarang banyak orang mengapresiasi malah. Betul. Kapan lagi? Pemain mana lagi? Dan dari prestasi yang dibuat timnas pun, banyak pemain yang selama ini tidak melirik Indonesia, yang punya turunan, yang bisa eligible, itu juga sekarang mereka ikut jadinya ya. Ya, kok gue nggak dipanggil ya? Gitu. Kalau dipanggil gue berminat, udah berbeda. Kalau zaman saya pertama kan, waduh kita kan mesti ngecap dulu nih, begini begitu segala macam. Sekarang semuanya mau ya. Mau. Publik juga saya udah berubah. Yeah. Jadi kawan segelintir lah ya yang masih. Ya. Jadi kalau kita bisa menahan 1-1 tuh alhamdulillah ya. Sangat alhamdulillah. Itu kemenangan sih. Kemenangan ya. Iya, kemenangan. Apalagi game pertama. Iya, game pertama. Ya kan? Dan kita bisa punya percaya diri yang tinggi untuk menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Gitu. Mas Gita, tadi kan Mas Gita singgung Elkan Bagot. Ini kan Elkan Bagot ini di saat pemain lain belum datang dia sudah hadir di timnas. Iya. Kalau kita lihat story dia kan dan juga, dia secara kelahiran langsung masuk ya tanpa. Ya, dia kan tidak ikut istilahnya naturalisasi karena dia punya status yang berbeda. Iya. Seharusnya dia bisa milih Thailand, tapi dia milih kita. Cuma kemarin sepertinya antara bapak ST dengan anak Elkan ini ada miskomunikasi. Saya sengaja lempar isu ini lagi ke Mas Gita. Saya mau lihat pandangan Mas Gita. Kita kan, tapi ini agak saya dapat berita ini kabarnya Jordi Amat kan kena kartu merah terakhir lawan Irak. Iya. 2 pertandingan. Nah, dia bilang dia bisa main lawan Arab. Menurut setahu saya kan belum bisa. Dia straight red card. Jadi dia harus 2 pertandingan. 2 pertandingan setahu saya, tapi nggak tahu. Justin Hubner juga. Justin Hubner kena kartu kuning, akumulasi. Berarti kan 2 ini pemain belakang kehilangan. Nah, kita kan sebenarnya masih ada Elkan Bagot. Tapi kan kasusnya ini beda lagi. Bukan kena kartu, tapi ini masalah STY mau atau tidak. Kalau menurut Mas Gita, pandangan Mas Gita ini masalah STY dengan Elkan Bagot ini akan berakhirnya kemana? Harusnya ya dipanggil atau tidak? Tapi gini, Elkan Bagot tidak salah sebenarnya dengan apa ya? Kalau saya pikirnya dia nggak salah. Kenapa? Karena dia kan tidak dipanggil sejak awal dari Piala Asia Under 23. Kemudian dibutuhkan karena klubnya tidak mengizinkan. Karena tidak mengizinkan. Jasa dia. Terus namanya kompetisi sudah berakhir, dia punya hak untuk liburan segala macam.
dia sudah memesan semuanya untuk liburan, tiba-tiba dipanggil karena kita harus berhadapan dengan Guinea di Paris waktu itu. Playoff. Ya, wajar kalau dia tidak memenuhi panggilan itu. Tapi kan yang namanya STY pasti juga punya apa ya, big headed, kekerasan kepala. Ya wajar lah kalau orang yang seperti itu kan memang harus keras kepala untuk sukses gitu loh. Jadi sama-sama lah. Artinya ini kesempatan sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang dengan tidak ada Jordi Amat, kemudian tidak adanya Justin Hubner. Memang ada pilihan, nih takutnya kekehnya STY adalah dia tetap ada Jay Izes yang pasti dia merasa aman akan ada di tengah, Rizky Ridho akan ada di kanan, Nathan Choaon akan dipindahin sebagai center back, takutnya seperti itu. Kenapa Nathan Choaon nggak? Dia kan disebut sebagai a player of everywhere ya, jadi dimanapun dia dimainkan oke. Karena di ini Verdong sama ini kuat. Iya, Verdong itu kuat. Kemudian di tengah juga ada Ivar Jenner sama Tom Haye. Jadi tidak ada kehilangan sebenarnya dengan tidak adanya Elkan Bagot. Tapi kalau saya pikir sih Elkan Bagot kalau masuk alangkah indahnya untuk solusi pada saat nantinya ada pemain cadangan yang harus masuk segala macam. Artinya kan itu menambah apa istilahnya? Memperkuat. Iya, memperkuat. Karena kita nggak tahu kejadian lapangan. Iya, banyak akan ada opsi pada saat cedera atau terkena. Kadang-kadang kan Nathan Choaon pada saat main di Under 23 dia masuk menggantikan Ivar Jenner yang kena kartu merah saat itu. Dia terbukti oke. Nah, bisa hal yang sama dengan Elkan Bagot. Kan masih artinya kedalaman skuad kan dengan hadir pemain selevel Elkan kan bagus. Iya. Harusnya STY apa ya? Bukan bersikap mengalah seperti harus berpikir bahwa ini untuk kepentingan suksesnya dia juga. Artinya yang sudahlah. Iya, itu kan sudah lewat kan ya. Ini dua-dua belajar lah ya. Dua-dua harus belajar lah. Karena kalau ngelihat sih nggak ada yang salah dari dua-duanya. Itu hanya situasi yang memungkinkan. Tapi kan memang dipanas-panaskan oleh media dan netizen kita kan dengan cepat juga terbakar untuk urusan seperti itu. Ya, ada yang mengatakan ini kan demi negara ya. Sudut pandang yang berbeda. Harusnya ya mudah-mudahan dipanggil karena saya mengharapkan. Ya. Karena ya buat kita nggak ada ruginya, Bang. Iya. Karena dia kan solusinya STY juga pada saat tidak ada pemain depan yang oke, dia bisa jadi striker juga karena ketinggian badannya dan segala macam seperti itu. Mudah-mudahan. Yes. Ya, dua-dua come down. Iya. Ya, saya menyarankan. Elkan sih pasti kalau dipanggil datang dia. Datang. Kalau memang dia lihat bapaknya keras ini, ya minta maaf lah ya sebagai anak. Sorry bos kemarin. Karena pacar gue ada posisi juga dikit. Mas Gita, ya. Kan kita lihat hari ini support dari federasi kan tinggi kepada timnas bagus. Ada pihak mengatakan wah STY dimanjakan. Itu kembali lagi cara pandang. Bukannya tugas pemilik klub dalam hal ini pemilik timnas kan federasi. Di kantor juga kan ada orang yang dimanjain ya kan. Kalau kita nggak disuplai dengan benar kan cara kerja kita kan habit kerja kita kan jadi malas. Kalau dimanjain itu kalau menurut saya sih yang hanya boleh iri adalah orang-orang sesama kantor ya. Tapi tidak orang luar. Saya tidak melihat itu dimanjakan. Tapi itu sentuhan profesional dari good management. Jadi kalau sebuah tim di-manage dengan baik, maka dia akan menghasilkan hasil yang baik. Hasil yang baik, ya kan? Nah, kembali lagi ya materi kita kalau memang kemampuannya segitu ya kita nggak mungkin push terlalu tinggi. Ya kan? Nah, tapi kan materi kita dibandingkan sebelumnya jauh. Jadi opportunity ada. Artinya kemungkinannya ada. Cuma jangan terlalu mimpi jauh nanti jadi sakit hati. Ya kan? Dianggap gagal takutnya. Dianggap gagal. Padahal makanya, gagal secara kualitas. Ya makanya federasi mengatakan kami tidak menargetkan kepada STY untuk masuk ke Piala Dunia. Tapi kami menargetkan timnas berada di 100 besar. Nah, saya melihat STY berpikir beyond that. Oke, Anda target saya, tapi saya bukan berhenti di situ. Ya, ini seperti yang dilakukan dia di Piala Asia Under 23 kan? Ya, dia bilang masuk 8 besar, gue mau 4 besar. Dia buktikan. Bahkan dia berusaha keras untuk lolos ke Paris kan? Ya. Walaupun gagal. Artinya usaha itu sudah dilakukan. Nah, saya melihat sekarang pun usaha itu dilakukan. Salah satunya dia mendatangkan spesial pelatih untuk bantu dia
yang khusus. Itu kan jarang dipakai. Yeah. Biasanya kiper ada. Ini khusus striker. Siapa namanya? Yeon Kin-hun. Nah, menurut Mas Gita, dengan keberadaan tambahan pelatih, dengan kondisi pemain depan kita. Dia baru datang minggu. Makanya minggu kemarin, tanggal 11. Sudah datang. Makanya kalau dilihat kok aneh dia nonton pertandingannya Semen Padang lawan Borneo. Tapi karena itu yang ada di Jakarta pertandingannya ya. Jadi dia melihat siapa di situ, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali menit keempat bikin gol. Tapi di sepanjang setelah menit keempat dia 2 kali peluang terbuka dia buang. Itu yang bikin Yeon Kin-hun juga geleng-geleng kepala. Gitu. Oh my God kali dia bilangnya. Tapi ini sebenarnya kan pelatih kalau waktu masih jadi pemain dia kan punya 57 cap, 5 gol. Sedikit golnya untuk rentang waktu 2006 sampai 2018. Ya. Kemudian satu hal lagi, dia dulu kan dikenal pada saat sebagai pemain istilahnya orang Korea tuh Masulsa. Masulsa tuh magician. Tapi dia juga pernah membuat Korea masyarakat Korea kecewa di Piala Dunia 2010 waktu dia gagal mencetak gol untuk menyamakan kedudukan lawan Argentina dan mereka kalah 1-4. Namanya terus jadi Mabulsa. Mabulsa itu artinya oh my God. Jadi waktu dia kemarin bilang oh my God itu jadi semua orang bilang, "Ah, lu kan juga pernah oh my God." jadi tapi sebagai pelatih dia sebenarnya mencetak banyak striker di level klub ya. Level klub dia banyak. Secara pribadi dia kan juga bukan yang bintang terang pada saat kan sebagai pemain. Belum tentu seorang pemain harus jadi pelatih masih bisa berubah ya. Ya. Sebagai pelatih dia sih oke, sebagai asisten pelatih. Ya. Dan sekarang kan perannya sebagai asisten pelatih juga. Ya. Ya mungkin meningkatkan kinerja para pemain kita. Artinya memang kita nggak punya kan striker nomor 9 Bang sampai sejauh ini. Artinya Rafael Struijk itu kan lebih bergerak ke kiri, lebih bergerak ke kanan. Marcelino juga sama. Kemudian ada 2 striker kita, Ramadan Sananta di Piala Presiden top scorer 3 gol. Tapi begitu di timnas kan kayaknya nggak dapat tempat gitu. Kemudian nggak dapat tempat karena dia tidak bisa membuktikan kepada STY bahwa dia bisa berhasil 1 pertandingan, 1 peluang, 1 gol. Lawan Arab Saudi, lawan Jepang, lawan tim-tim kita, lawan-lawan kita nanti kan kita harus 1 peluang, 1 gol. Itu yang diinginkan oleh Shin Tae-yong, kenapa dia bawa Yeon Kin-hun ini sampai sejauh ini. Nah, ini kan ada rumus sepertinya timnas lagi menjajaki tambahan pemain. Ada Ole Romeni, sama di depan itu ya. Ya, sama satu lagi siapa namanya ini? Itu yang kurang dari kita sebenarnya. Nggak gampang. Jens Raven juga kelasnya masih under 19 ya. Yes, ya. Oke, Mauresmo Hinoke. Bukan, Hinoke itu tidak eligible karena dia sudah masuk ke kategori yang kelima, turunan kelima kan maksimal kakek nenek. Mauro namanya, nama panjangnya apa? Ini masih katanya Mauro sama Ole ini kemungkinan akan datang, tapi ini yang berselebaran. Kalau dari pengalaman saya, kalau pemain itu belum datang ke Jakarta untuk mengurus surat ke kedubes negara dia, akan sulit. Itu masih kabur. Artinya dia harus datang ke Jakarta dulu. Datang ke Jakarta dulu, ambil surat dari kedutaan itu, baru bisa diproses masuk ke jalur itu pengalaman saya. Seperti yang dilakukan oleh Tom Haye, Ragnar Ormanmun dan sebagainya. Jadi kalau istilah Pak Ketum, sebelum jabat tangan sama saya itu belum ada kepastian. Kecuali kayak Elkan Bagot ya, yang memang Elkan Bagot itu samanya kan dia orang tuanya masih WNI. Itu sama dengan beberapa pemain kita seperti Kim Jeffrey Kurniawan dulu, Irfan Bakdim dulu. Ada yang tidak dipanggil itu yang kiper di Tenagus Yunani itu yang anak Amerika itu dia sebenarnya bukan naturalisasi. Kalau naturalisasi ini yang dibolehkan oleh hukum FIFA maksimal kakek nenek. Yang lahir di Indonesia. Itu kan sebenarnya sama dengan kalau yang langsung boleh itu kan seperti kayak Jidabin di Under 17. Oh iya, karena di bawah umur 21 itu boleh pegang 2 paspor. Terus kayak Welber yang dari Brazil itu karena ibunya orang Samarinda, bapaknya orang Brazil, dia bisa memilih langsung ya pada saat umurnya sudah 17 tahun atau 18 tahun gitu kan. Nah, iya itu persoalannya adalah kita memang harus melalui progres pada saat kita ingin menaturalisasi pemain. Oke, kan tadi itu yang Mauro maupun Romeni itu kan
belum jelas. Iya. Yang udah jelas kan sekarang ada nama Jen Raven. Yes. Yang kemarin bermain di U19. Ada kemungkinan nggak dia dipanggil? Itu kan pilihan STY sebenarnya. Sebenarnya iya, diambil oleh Coach Indra. Iya, diambil oleh Coach Indra karena umurnya masih mencukupi untuk masuk skuadnya Coach Indra. Sebenarnya kalau berhadapan dengan lawan-lawan seperti Australia, Jepang, Arab Saudi, agak meragukan Jens Raven. Kenapa? Kemarin pada saat pertandingan kedua kita lawan Kamboja pun dia mentok ya. Kenapa dia bisa leluasa melawan Timor Leste? Karena Timor Leste mainnya open. Thailand juga tidak main tutup di belakang. Nah, kalau berhadapan dengan lawan-lawan yang defendernya canggih-canggih kayak Arab Saudi, kayak Jepang, segala macam, kualitas umurnya yang belum menunjukkan dia bisa bersaing dengan kualitas lawan-lawan kita yang ada di putaran ketiga ini. Kalau menjadi super sub mungkin sama mungkin. Artinya kemarin kalau lihat pembukaan Liga 1, Dimas Derajat itu kan andalan lokal kita ya. Iya. 3 peluang dia buang loh. Ya. Pada saat berhadapan dengan penjaga gawang. Posisinya diganti. Iya, posisinya diganti. Dia berhasilnya 1 assist. Artinya pemain-pemain kita lebih bagus di assist daripada harus menyelesaikan peluang gitu. Malu kali. Enggan. Ramadan Sananta Piala Presiden luar biasa loh. Gol-golnya tuh gol-gol kelas Eropa ya. Tapi begitu dipercaya di tim nasional dia belum menunjukkan hasil jadi gitu. Itu masalah apa, Mas? Masalah mental atau masalah apa ya? Atau lawan lebih berat? Lawan lebih berat jelas. Tapi kayak Ramadan Sananta kan kalau gosipnya adalah dia mengatakan bahwa dia tidak disiplin sehingga kurang tidur atau segala macam. Dia dengan pelatih-pelatih asisten pelatih seperti yang dimiliki oleh STY itu kan sangat penting ya. Lu kurang tidur, lu nggak boleh makan ini, lu jadi cadangan aja gitu kan pastinya. Mas Gita, dengan kita lihat kehadiran banyak pemain JIJ, Nathan Cho, Verdong terakhir. Sebelumnya udah ada generasi Jordi, Sandy Walsh. Saya belum pernah nanya ke Mas Gita. Kalau menurut pandangan Mas Gita, situasi di internal tim, kehadiran mereka gimana? Saya pernah nanya sama Rizky Ridho. Waktu itu lagi liputan Persija terus nanya ke dia. Dia sih bilangnya bahwa ini semacam pemicu bagi mereka. Bahwa mereka harus lebih baik. Dia mengacu ke pribadinya dia. Dengan kedatangan Jay Itzes, kemudian Jordi Amat, Hopner, bahkan Sandy Walsh juga bisa main sebagai center back. Menurut dia itu membuat dia ingin mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan itu terbukti dia mengeluarkan permainan terbaiknya di timnas. Saya nyindir, kok di Persija nggak keluar penampilan itu, dia ketawa. Karena nggak ada pesaing. Kali menurut dia, ya udah, gue akan bersaingnya pada saat lawan-lawan ketemu lawan-lawan yang membuat gue keluar kemampuan terbaiknya. Itu yang penting sebenarnya. Good, saya suka mendapat kabar seperti ini karena waktu saya tanya ke Coach Justin sempat menginterview kiper siapa namanya? Hernando Ari juga menyatakan hal yang sama. Jadi mereka melihat positif. Bagus. Secara mental nih berarti pemain-pemain kita harusnya bersaing ya. Bersaing di mana-mana kan ini kita udah bicara merah putih tim nasional kan. Terima kasih Mas Gita. Sama-sama Bang Hasan. Luar biasa. Paling nggak masalah VAR nih teredukasi. Siap. Harusnya lebih baik lagi ke depannya ya. Harus. Kan kita baru coba juga. Ya, jangan simsalabim disamakan kayak di Eropa lah. Dan penonton juga harus sabar untuk lebih menerima keputusan VAR. Kalau saya kuncinya satu. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan yang dibuat untuk buat salah. Tapi kalau human error lumrah di mana-mana. Teknologi ini kan melimitasi human hal error. Seperti itu ya. Sekali lagi Mas Gita, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Terima kasih kepada penggemar Hassani Corner. Inilah hasil obrolan saya dengan Mas Gita, orang yang selalu di belakang layar kalau melihat pertandingan-pertandingan di layar TV. Ini orang di belakang. Tanpa beliau, kita tidak bisa menikmati tontonan yang baik. Semoga para penggemar Hassani Corner mendapat sesuatu ilmu dari obrolan kami ini, khususnya masalah VAR tadi. Juga saya mengharapkan para penggemar Hassani Corner tetap like and subscribe our channel karena tanpa kalian kami juga tidak bisa berkembang. All about sport.